Hai adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Karis GKA Gloria Galaksi. Setiap minggu kita ada sekolah minggu online loh. Oh iya, kita juga ada kegiatan Zoom loh. Untuk kelas besar hari Minggu pekan ketiga, kelas tengah hari Sabtu pekan keempat. Yuk kita sekolah minggu. Sebelumnya kita persiapkan diri dulu ya. Pertama, jangan lupa mandi sebelum ibadah, biar wangi. Kedua, berpakaian rapi dan sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, handphone dan mainan lainnya dimatikan dulu ya, jangan lari-lari waktu ibadah. Dan yang terakhir, persiapkan Alkitab dan hati untuk ibadah. Siapkan suara untuk memuji namanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Lausa itu cium aroma yang wangi. Lausa yakin adik-adik sudah pada mandi, sudah pakai baju rapi dan sudah siap sekolah minggu ya kan? Nah adik-adik seperti biasa ya, sebelum kita mulai sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan, terus dengar firman Tuhan, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Ketika kami boleh diberikan kesempatan pagi hari ini, diberikan kesempatan hari ini untuk sekolah minggu, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar fokus untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, untuk beribadah dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, ketika kita kenal Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Nah langsung nih, jadi ingat satu lagu yang nyanyinya seperti ini. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Bagaimana kalau kita semuanya ambil sikap berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sambil ikutin Lausa dengan gerakan, oke? Sejak kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak kenal Yesus, sukacitaku penuh. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Lagi kita nyanyikan pujian ini, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala.
lihat adik-adik semangat sekali memuji Tuhan. Dan semangat juga loh pakai gerakannya. Oke, adik-adik, Lausa senang lihat adik-adik semangat sekali memuji Tuhan. Dan di kesempatan ini kita mau kasih persembahan sebagai ucapan syukur dengan mengingat kembali bagaimana Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita, Tuhan juga memberkati pekerjaan mama papa, sehingga sebagai ucapan syukur kita mau kasih persembahan karena kita mau bersyukur untuk Tuhan. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita nyanyi bersama-sama, God is so good. Tuhan itu baik ya, baik di dalam kehidupan kita. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Kita nyanyikan pujian ini ya, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. Is so good to me. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bagaimana Tuhan selalu menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan selalu cukupkan kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan Tuhan juga boleh memberkati kehidupan kami melalui papa mama di dalam pekerjaan, sehingga pagi hari ini kami bersyukur boleh memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan memberkati persembahan ini sehingga bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi waktu kita nyanyi di lagu bagian awal bahwa sejak kita kenal Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Bukan hanya hidup kita diubahkan loh adik-adik, tapi sejak kita kenal Tuhan Yesus, Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, tentunya Tuhan mau kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur, bukan dengan wajah yang cemberut atau sikap hati yang marah-marah. Nah, selalu diingatkan dengan satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manise. Sambil kita mempersiapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama, dan adik-adik bisa ambil sikap berdiri dan kita pakai gerakan sama-sama. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise.
Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik silakan duduk. Ambil sikap yang manis untuk kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo, Shalom Alaihim. Saya pagi hari ini senang, saya Paulus. Kenapa senang? Karena saya sudah diceritakan minggu lalu tentang perjalanan misi pertama saya. Yaitu tentang bagaimana saya memberitakan Injil Tuhan Yesus ya. Di Pulau Siprus ini saya memberitakan Injil Yesus bersama dengan Barnabas. Di Siprus juga kami cerita Yesus sampai gubernur Pulau Siprus itu loh. Yang namanya Sergius Paulus, dia terbuka hatinya. Dia menerima Yesus Kristus. Walaupun dalam perjalanan penginjilan pertama itu kami mengalami banyak kesulitan. Kami mengalami aniaya, tekanan. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memimpin kami. Kami tetap semangat memberitakan Injil Tuhan. Nah, hari ini saya akan ceritakan misi saya yang kedua. Ya, misi saya yang kedua. Nah, di sini saya memberitakan Injil juga karena saya meninggalkan Antiokhia. Dari Antiokhia itu kami melewati kota yang namanya adalah kota di Listra. Nah, di Listra ini ada seorang anak muda yang sangat mengasihi Tuhan karena dia sudah tergerak menerima Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus. Anak muda ini bernama Timotius. Timotius akhirnya dia ambil tekad. Saya ikut dengan Bapak Paulus untuk bersama-sama memberitakan Injil. Kami juga akhirnya mengajak dia untuk bersama. Pada waktu malam kami tidur nyenyak. Terdengar malam itu ada suara yang berteriak. Dalam mimpi itu dia berteriak, seorang yang mengatakan, menyeberanglah kemari ke Makedonia. Kami mau mendengar Injil tentang Tuhan. Waktu itu saya mendengar dengan jelas teriakan seorang muda itu. Dia berteriak minta tolong. Kemudian besoknya kami sudah merencanakan bahwa inilah Tuhan yang mau kami harus menyeberang ke Makedonia. Kemudian kami dari Troas, dari kota Troas itu kami akhirnya terus menyeberang ke Makedonia. Pertama kali yang kami kunjungi adalah kota Filipi. Nah, sampai di Filipi kami menyusuri kota Filipi, lewat sungai-sungai, kami bersama-sama melihat pasti di ujung sana ada rumah sembahyang. Oh betul, ternyata di sana ada kumpulan wanita-wanita yang sedang bersembahyang, beribadah. Tapi waktu kami lihat, kami dekati, kami tanyakan mereka, kamu kenal Yesus? Ternyata mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tidak mengenal bahwa Yesus sudah mati di salib, tidak kenal. Kemudian kami dengan semangat
memberitakan Injil. Silas juga memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Ada kemudian perempuan yang kerjanya adalah penjual kain ungu itu. Dia dengan gerakan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setelah kami cerita tentang Yesus, mereka sangat respon dan mau terima Yesus. Kami bersyukur sekali. Nah, kemudian setelah itu kami terus melanjutkan perjalanan. Setelah Lydia percaya Yesus, kami pun memberitakan Injil terus. Ternyata waktu kami memberitakan Injil, di sana ada seorang wanita. Wanita itu terus mengikuti kami. Wah, wanita itu sangat mengganggu. Kenapa dia mengganggu? Karena dia ini adalah seorang wanita, kerjaannya tukang tenung. Tukang tenung itu apa ya? Ini adalah orang yang perempuan yang suka meramal. Dia tak meramal satu orang diramal. Dia juga punya bos. Bosnya senang karena dia bisa meramal. Wah, besok harinya, hari berganti hari, dia terus mengikuti kami dengan teriakannya apa? Hai, kamu melihat ini, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Setiap kami jalan, dia di belakang teriak, hei, kamu tahu nggak orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia mengenalkan tentang Tuhan, tentang jalan keselamatan. Tapi dia teriak-teriak sangat mengganggu. Kemudian saya nggak kuat, mereka teriak mengganggu. Kemudian di depan wanita ini, hei kamu, dalam nama Yesus Kristus, keluar dari perempuan ini. Benar, dalam nama Yesus, akhirnya roh tenung itu keluar dari perempuan itu lemes. Mereka, perempuan itu tidak bisa lagi meramal orang. Karena roh yang jahat itu sudah keluar dan bosnya ini marah. Dia nggak terima. Karena apa? Karena dia nggak dapat uang lagi dari perempuan itu. Jadi bosnya itu menghasut kami dengan orang-orang diajak. Kamu tahu nggak, si Paulus dan Silas itu adalah orang pengacau. Dia itu sering memberitakan ajaran budaya yang kita orang Roma tidak bisa terima. Wah, banyak orang simpati, banyak orang yang senang sama bosnya si tukang tenung ini. Mereka kumpul bareng-bareng, laporkan kepada pembesar. Akhirnya kami ditangkap, baju kami ditarik-tarik, kami dibawa, diseret. Kami dilempari batu, kami disiksa sampai berdarah-darah. Kemudian kepala penjara dipanggil pasukannya, kami dirantai, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara bukan itu saja, kami ditaruh di bagian tengah sama kepala penjara supaya kami nggak bisa keluar, nggak bisa lolos dari penjara. Mereka nunggu. Apakah kami ini nanti berkeluh kesah? Kami akan merengek, kesakitan, minta tolong. Mereka nunggu teriakan kami. Tapi pada waktu kami ditaruh di bagian tengah penjara, kami memuji Tuhan. Kami menyanyi, haleluya, puji Tuhan. Karena kami sudah memberitakan Injil. Kami terus menyanyi. Pada waktu kami terus menyanyi, terdengar jendela mulai bergetar. Pintu-pintu bergetar, tambah lama tambah kencang getarannya. Wah, gempanya tambah besar. Pintu terbuka, jendela terbuka hancur. Rantai yang mengikat kami terlepas. Wah,
Tuh terjadi gempa hebat. Kepala penjara bangun. Kepala penjara lihat. Wah, tawanan kami pasti sudah lolos. Sudah hilang. Dia mengambil pedangnya. Dia mengambil pisaunya. Dia pikir dia nggak punya harapan. Karena dia lalai tugasnya. Dia mau bunuh diri ternyata. Saya berteriak, "Hei, kepala penjara kami ada di sini. Kami semua lengkap di sini." Dia ambil lampu, obor. Dia lihat, wah, dia berada di depan saya, Paulus dan Silas. Kemudian dia berlutut. Dia menangis. Dia mengatakan, "Tuan, Tuan, apa yang harus kami perbuat?" Saya langsung menjawab, "Bertobatlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Engkau akan selamat dan seisi rumahmu pasti akan selamat." Wah, kepala penjara benar. Dia membawa kami, perawat luka-luka kami. Dia ngobati luka-luka kami. Bahkan dia memberi makan. Dia menghidangkan kami makanan di rumahnya. Kemudian kesempatan kami memberitakan Yesus Kristus kepada seluruh keluarganya. Seluruh orang di sana. Mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Seisi rumahnya mau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena dia tahu sudah Tuhan Yesus. Setelah kami menceritakan itu. Nah, besok harinya kami mendengar berita bahwa kami boleh keluar dari penjara dibebaskan. Tetapi karena kami warga negara Roma, mereka takut sekali. Karena memperlakukan kami tidak baik. Dengan jahat memperlakukan kami. Kemudian dia minta maaf. Dia minta ampun. Kemudian kami dipersilakan pergi. Nah, setelah kami pergi, kami kemudian ke rumah Lydia yang sudah bertobat juga. Kami mengatakan bahwa kami apa yang terjadi kami ceritakan. Kemudian besoknya kami pamitan kepada mereka. Kami minta supaya kami harus pergi lagi. Kami mau meninggalkan kalian semua. Kami mau terus melanjutkan berita Injil tentang Yesus Kristus. Nah, setelah itu kami pergi. Sampai di sini cerita saya Paulus memberitakan Injil. Anak-anak sekolah minggu sudah tahu berita Injil tentang perjalanan Paulus. Anak-anak sekolah minggu Karis harus juga belajar memberitakan Injil. Kepada siapa kita cerita tentang Yesus? Kepada teman yang belum kenal. Kepada kakek, nenek, engkong, atau emak yang belum kenal Yesus. Kita ceritakan. Ya, supaya dia kenal Yesus Kristus dan mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa Lause, dosa kalian, dosa semua orang. Sehingga kita mempunyai Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat di surga yang mulia. Kita bersyukur sekali. Nah, adik-adik, sekarang anak-anak sekolah minggu, kita masuk dalam doa ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini saya sudah mendengar cerita tentang berita di mana Paulus dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus. Tuhan, mulai sekarang saya mau taat. Kami mau taat untuk boleh menceritakan Yesus sebagai Tuhan
yang sudah lahir di dalam dunia, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi ia sekarang sudah bangkit ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menyertai kami untuk berani memberitakan tentang Yesus Kristus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita, mau hafal ayat Alkitab ya. Yuk kita buka Matius pasal 28. Kelas kecil cuma satu ayat yang 19 ya. Ayo. Matius pasal 28 ayat 19. Kelas kecil dulu yang sama-sama menghafal sambil baca dihafal ya. Yuk barengan lause. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, gampang ya. Kalau nggak hafal sambil ngintip-ngintip, sambil kita hafal sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, semua hafal sudah ya. Nanti kalau kelas kecil sudah hafal, menghafal, terus direkam, rekamannya kasih lause masing-masing. Nah sekarang kelas besar dan tengah, sampai ayat 20. Yuk sekali kita baca bersama. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Ayo barengan. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayo sambil hafal, sambil ngintip-ngintip sedikit ya, kita hafal sekali lagi. Ayo. Siap? Ayo. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita bersyukur toh. Kita pasti berani. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita selalu selamanya sampai akhir zaman. Roh Kudus memberikan keberanian menyertai kita. Oke, sampai di sini anak-anak sekolah Minggu Karis. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu teman-teman. Setelah mendengar firman hari ini, kita mau belajar untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman pasti sudah mendapat lembar aktivitas seperti ini kan? Pertama, kita potong dulu semua lingkarannya. Setelah digunting semua seperti ini, ditulis doa yang kalian mau doakan di belakang gambarnya seperti ini.
Seperti ini contohnya. Setelah itu diwarnai ya gambarnya. Setelah selesai, sekarang waktunya diwarna. Kalau sudah selesai diwarnai, sekarang disusun dari paling besar ke paling kecil. Kalau sudah disusun, jangan lupa dilubangin ya. Bagian dilubangin jangan lupa dibantu orang tua. Setelah selesai dilubangin, kalian bisa minta pita ke orang tua kalian. Tada, ini hasilnya. Yang pertama ada gambar aku mau berdoa untuk diriku, keluargaku, temanku, dan guruku. Sampai di sini dulu teman-teman aktivitas untuk hari ini. Jangan lupa untuk belajar berdoa bagi orang-orang di sekitar kalian ya. Dadah!